Sebelum pembahasannya dimulai, aku pengen nanya dulu ke kalian. Kapan terakhir kali kalian menangis untuk diri kalian sendiri? Maksudnya bukan menangis untuk orang lain ya, seperti kayak bencana alam atau mungkin berita duka gitu. Enggak, tapi menangisi apa yang harus kalian tangisi pada diri kalian. Coba deh kalian pikirkan kapan terakhir kali kalian menangis. Hai semuanya, nama aku Dodo dan masih di channel aku, channel Cerita Dodo. Channel yang membahas apa aja sih, hal-hal random aja. Terkadang aku bahas tentang mental, anxiety, tentang trauma, kadang juga aku cover lagu gak jelas, kadang mungkin juga cerita-cerita horor, ya apapun itulah. Dan aku kali ini pengen membahas sesuatu tentang menangis. Iya, sesimpel itu sih, menangis. Hal yang sebenarnya manusiawi tapi juga jarang dilakukan oleh kita manusia dewasa. Dan ini ada kaitannya sih antara menangis dengan meredakan stres, meredakan emosi-emosi dalam diri kita, emosi-emosi negatif. Dan gini, coba deh ya, kita lihat sekitar kita. Kenapa bocah-bocah, anak-anak kecil itu jarang terlihat stres? Ya maksudnya mungkin mereka itu kalau stres mungkin karena tekanan dari luar ya, mungkin karena pekerjaan rumah dari sekolah, atau mungkin ya karena tekan-tekanan dari luar lah, bukan dari pikiran mereka. Tapi kita orang dewasa seringkali merasa stres karena kita ya pasti namanya semakin dewasa semakin banyak pikiran, semakin banyak tanggungan, wajar kalau stres. Tapi bukan berarti anak kecil tidak bisa stres. Coba perhatikan, kenapa mereka tidak stres meskipun mereka kadang dapat tekanan dari luar? Entah itu kadang disuruh belajar sama orang tuanya, tekanan dari sekolah yang PR gila-gilaan. Kenapa mereka nggak stres? Karena mereka masih bisa mengekspresikan diri mereka dengan cara menangis. Ya, mereka kalau anak-anak kecil ini, kalau kesal, marah, atau apapun, pasti menangis. Dan itu sebenarnya baik. Kenapa aku bilang baik? Karena kan stres itu bagian dari emosi ya. Jadi kalau kita nggak meluapkan emosi tadi, lama-lama bakalan menumpuk dalam pikiran, menumpuk dalam kepala, sewaktu-waktu meledak, ya mungkin aja dari stres itu bisa muncul penyakit-penyakit yang kita rasakan sebagai orang dewasa ini. Yang paling sering itu kalau penyakit stres itu ya katakanlah hipertensi gitu ya, atau mungkin migrain karena kebanyakan mikir. Tapi anak kecil itu pasti nggak ada penyakit kayak gitu. Ya meskipun penyakit-penyakit kayak hipertensi ataupun itu dari turunan, tapi kan anak kecil belum merasakannya. Dan aku bilang gini, kenapa sih kita orang dewasa itu sulit untuk mengekspresikan rasa emosi kita itu dengan menangis? Apa karena kita malu, segan, ataupun merasa gak panas untuk menangis? Padahal menangis itu hal yang perlu sebagai kita manusia. Menangis itu manusiawi lah, baik itu anak kecil, orang dewasa sekalipun, perempuan, laki-laki. Nah, ini biasanya laki-laki nih yang sulit mengekspresikan diri dengan menangis, sulit melepaskan emosinya, sulit mengontrol dirinya. Mengontrol diri kalau pengen nangis, dia pasti menahan-nahan gimana pun itu. Laki-laki nih biasa yang begini. Padahal setahu aku nih yang pernah aku baca dan yang pernah aku pelajari juga waktu kuliah dulu, sebenarnya menangis itu juga bisa melepaskan stres dalam diri kita. Karena kan stres itu kan apa dibilangnya, bagian dari emosi. Emosi itu bukan cuma marah ya, bisa emosi, bisa bahagia, bisa juga senang. Nah makanya kalau orang senang kan kadang juga menangis. Jadi sebenarnya menangis ini juga perlu untuk diri kita. Tapi terkadang kita sebagai orang dewasa itu kayak menahan-nahan lah biar kita tuh nggak menangis, nggak terlihat lemah. Itulah yang menyebabkan kita orang dewasa tadi sulit untuk apa dibilangnya, sulit untuk apa ya, sulit untuk meluapkan emosi kita lah. Jadi kalaupun kita sedang marah, stres atau gimana pun, menumpuk tuh di kepala. Biasanya yang menumpuk di kepala itu emosi-emosi negatif. Karena kalau senang, emosi itu bisa juga diluapkan dengan tertawa. Jadi dengan senyum, nggak harus selalu menangis. Tapi emosi negatif ini sebaiknya jangan dipendam.
Salah satu cara merilisnya atau mengeluarkannya dengan menangis. Nah, jadi aku di sini juga pengen membacakan satu artikel dari kalian. Maksudnya artikel untuk kalian. Artikel ini dari www.halodoc.com. Dan nanti kalau kalian pengen baca juga, untuk lengkapnya aku bakal taruh linknya di deskripsi ya. Ini di sini dikatakan menangis itu juga memiliki manfaat. Yang pertama, mendetoksifikasi tubuh. Yang kedua, membantu menenangkan diri. Yang ketiga, menghilangkan rasa sakit. Yang keempat, meningkatkan suasana hati. Terus yang kelima, tanda butuh dukungan. Yang keenam, membantu pulih dari kesedihan. Yang ketujuh, mengembalikan keseimbangan emosional. Dan juga ada nih manfaat menangis untuk bayi. Dan menangis itu ternyata bisa membantu bayi bernafas. Yang aku bacakan ini cuman kayak poin-poinnya aja. Jadi kalau kalian pengen baca lebih lengkap, aku bakal taruh kok linknya di deskripsi. Kalian jadi bisa baca sendiri, bisa buka linknya. Gitu ya. Nah, di sini juga ada artikel yang mengatakan salah satu penelitian mengungkapkan bahwa manfaat menangis adalah bisa merangsang produksi hormon endorfin, yaitu hormon yang dapat membuat Anda merasa lebih baik, mengurangi rasa sakit, dan meredakan stres. Selain itu, menangis juga dapat menurunkan produksi hormon kortisol yang berkaitan dengan stres di dalam tubuh. Jadi, dengan artikel-artikel yang udah aku bacakan tadi, ternyata kesimpulannya, kita tuh nggak boleh untuk menahan emosi, maksudnya menahan emosi tangis ya, menahan emosi negatif. Mungkin kalau sesekali nggak apa-apa, kalau emang perlu ditahan. Kalau kayak marah, ya marah kan sebenarnya nggak perlu. Tapi kalau emang kita pengen menangis, ya sebaiknya menangis aja lah. Mau itu kalian masih muda, dewasa, tua sekalipun, laki-laki perempuan, ya kalau emang harus menangis, menangislah. Menangislah bila harus menangis. Karena kan kita manusia kan. Menangis itu kan manusiawi. Jadi kalau kita sulit untuk menangis, apa masih bisa kita dibilang punya rasa manusiawi? Mungkin iya, tapi sebaiknya kalau emang harus menangis, maka menangislah. Karena kan menangis itu juga melepaskan stres, melepaskan emosi negatif. Jadi mungkin dengan menangis bisa melegakan diri kalian, bisa melegakan sedikit masalah, melegakan sedikit beban, meringankan beban. Jadi kalau memang perlu menangis, ya menangislah. Jadi segitu aja video tentang menangis kali ini dari aku Dodo. Semoga isinya bermanfaat meskipun ya masih banyak kekurangan di sana sini lah. Baik itu dari editan video ini, baik dari cara aku ngomong, cara aku menjelaskan, cara aku bicara, cara menyampaikan. Tapi kalau emang video ini bermanfaat untuk kalian, bolehlah kalian like, subscribe, dan komen juga. Dan share juga ke teman-teman kalian yang lain yang mungkin membutuhkan video semacam ini. Dan mungkin aku nantinya juga bakal bahas yang lain. Mungkin seminggu itu adalah 4 video yang akan aku upload di YouTube ini. Entah itu video membahas tentang kesehatan mental, entah itu video tentang membahas cerita-cerita horor, atau mungkin cover lagu, ataupun ya hal random aja lah. Mungkin aku juga nanti bakal membahas sesuatu tentang musik lah, karena aku juga bermain sebenarnya di ranah itu, di ranah musik. Jadi segitu aja video aku. Sekian dari aku Dodo. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye.